Permasalahan bansos yang dianggap sebagai sebuah kecurangan untuk menaikkan elektabilitas, ini sesuatu yang saya kira agak tidak masuk akal dipermasalahkan. Satu hal yang jauh panggang dari asap, di mana akan sulit mempersatukan 01 dan 03 serta pendukungnya. Mustahil lebih mudah 02 disatukan kepada 01 atau 03. Mereka sepertinya ingin menggerakkan people power, seperti saat Amin Rais berhasil menggulingkan Gus Dur kala itu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Serangan-serangan tetap ditujukan kepada 02 dan ini sesuatu yang wajar karena 02 adalah pasangan yang memimpin perolehan elektabilitas dari pemilu di 2024 ini nanti. Tapi serangan tersebut tentu saja harus kita kategorikan, mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Tapi apapun itu tadi, ini sebenarnya menegaskan bahwa kemenangan dari Capres dan Cawapres nomor urut 02 ini sudah di depan mata. Maka jika tidak terjadi blunder atau terjadi sebuah hal yang akan memutar balikan keadaan dengan sangat signifikan atau Tuhan mungkin berkehendak berbeda, maka sebenarnya kita sudah tahu hasil dari pemilu 2024 kelak, yaitu 02 menjadi pemenangnya. Mengapa seperti itu? Karena serangan-serangan yang kalau menurut saya kategorikan tidak masuk akal berikut ini. Yuk kita akan lihat dengan ditemani oleh kartu-kartu saya. Yang pertama, serangan ini adalah tentang pembagian bansos. Ini dimulai dari kalau kita bilang itu mengamplifikasi berita hoax tentang pembagian bansos yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir ini di depan Istana Negara. Yang mana itu dilakukan di bulan April 2023 sesaat setelah Lebaran. Maka ini yang kemudian disebarkan, ini terus kemudian menjadi satu hal yang jadi pertanyaan, kok segampang itu orang-orang akan percaya? Kenapa tidak berusaha untuk check and recheck? Apakah memang sudah sehitam itu mereka menyangka atau kedengkian mereka terhadap istana? Maka hal ini saya kira adalah satu hal yang sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan, karena bahkan saya sayup-sayup saya mendengar, ini entah hanya dugaan atau apa, Pak JK saja katanya percaya tentang berita tersebut yang it turned to be a hoax gitu loh. Nah, ini harusnya menjadi sebuah peringatan agar kita lebih bisa mengetahui sebuah berita ini real atau tidak sebelum kita menyebarkannya. Saring sebelum sharing. Dan kenyataan bahwa permasalahan bansos yang dianggap sebagai sebuah kecurangan untuk menaikkan elektabilitas, ini sesuatu yang saya kira agak tidak masuk akal dipermasalahkan. Yang pertama adalah bansos ini itu sudah disepakati sejak 1 tahun sebelumnya, yaitu di April 2023. Disetujui di depan sidang bersama dengan DPR pula. Maka akan mustahil Pak Jokowi dan pemerintah ini akan bisa memanipulasi berapa jumlah bansos yang akan dibagikan, kepada siapa, dan juga kapan akan membagikannya. Walaupun ada sebuah indikasi, ini dibagikan lebih awal karena ada maksud tertentu, yaitu agar orang-orang ini lebih mencintai Pak Jokowi dan menganggap bahwa pemerintahnya ini lebih berhasil. Tapi apakah betul seperti itu? Ini terus kemudian menjadi dua hal. Yang pertama adalah bansos ini kan sesuatu yang sudah dibagikan secara berulang. Dan masyarakat juga sebenarnya sudah tahu bahwa bansos ini bukan diberikan dari kantong Pak Jokowi sendiri. Di tahun-tahun sebelumnya, selama 9 tahun Pak Jokowi menjabat, tidak pernah ada sebuah upaya untuk mengakui bahwa bansos tersebut diberikan atas nama Pak Jokowi. Tapi jika bansos tersebut diberikan karena sebuah efektivitas dalam menjalankan pemerintahan sehingga Menteri Keuangan bisa memberikan sebuah allowance sebesar itu, ya saya tidak tahu ya kita harus menamakan itu dengan apa, tetapi tidak ada satupun gestur atau gerakan yang akan bisa diartikan bahwa Pak Jokowi ini mengaku-ngaku bahwa bansos ini darinya, kecuali jika hal tersebut dilihat dari kacamata seseorang yang sakit hati. Lalu mengapa bansos tersebut dibagikan lebih awal dan tidak dibagikan nanti saja menjelang ya tengah tahun atau akhir tahun? Karena adanya sebuah pertimbangan mendesak yang harus dilakukan karena bencana global hawa angin panas yang bernama El Nino yang dihembuskan menembus Samudra Pasifik hingga sampai ke Asia dan berdampak ke seluruh dunia. Maka ini mempengaruhi siklus musim tanam, mempengaruhi hasil dari panen, yang mana jika
itu tidak dibagikan, maka akan berimplikasi kepada gagal panen yang akan menyebabkan naiknya demand karena kecilnya supply dan membuat harga terus kemudian naik lebih tinggi, yang mana orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial atau ekonomi yang baik ini memerlukan dukungan nyata dari pemerintah. Lalu adanya tuduhan bahwa bansos ini adalah sebuah cara untuk berkampanye karena di bansos tersebut ditempelkan stiker dari paslon 02. Yang kalau menurut saya di era informasi digital seperti saat ini, di mana boleh saya katakan mungkin 70%, 80% warga Indonesia ini sudah memegang smartphone yang otomatis akan bisa memfoto kecurangan itu. Saya kira ini sesuatu yang bodoh dan tidak perlu dilakukan. Karena ya ini kalau mau nuduh itu dipilih gitu loh. Pak Jokowi itu bisa menyuruh orang-orang untuk kemudian memilih atau melakukan pilihan menggunakan bansos. Karena kalau iya, mendingan dilakukan salah satunya. Saya kira akan terlalu gegabah kalau mau curang pergunakan dua hal itu. Yang manapun, jika memang kecurangan itu terjadi, maka seharusnya pihak yang menuduh yang harus membuktikan, karena Indonesia negara hukum yang menganut hukum positif. Artinya orang yang melakukan tuduhan adalah dia yang berkewajiban untuk membuktikan tuduhannya itu tadi, bukan orang yang dituduh. Lalu kemarin sempat muncul salam 4 jari yang ingin menunjukkan persatuan dari orang-orang yang bukan Prabowo dan Gibran, hashtag asal bukan Prabowo, dan hal-hal yang lainnya. Yang saya katakan ini semua hanyalah satu hal yang jauh panggang dari asap, di mana akan sulit mempersatukan 01 dan 03 serta pendukungnya. Mustahil, lebih mudah 02 disatukan kepada 01 atau 03. Maka saya kira ini sesuatu yang nggak akan mungkin terjadi dan mustahil. Lalu usaha untuk pemakzulan Presiden Jokowi, yang saya katakan ini mustahil pula. Mereka sepertinya ingin menggerakkan people power seperti saat Amin Rais berhasil menggulingkan Gus Dur kala itu. Tapi kita akan tahu bahwa Gus Dur saat itu tidak dipilih oleh rakyat secara langsung. Maka Presiden Jokowi yang telah dipilih rakyat dan mendapatkan approval rate hingga di atas 80%, saya pikir akan sangat berbahaya jika itu dilakukan. Dan sesuatu yang akan menimbulkan kerusuhan jika ternyata nanti Presiden Jokowi ini dimakzulkan, di mana kalaupun ternyata approval rate-nya ini nggak benar-benar objektif, let's say 60% atau 70%, bayangkan 60%, 70% dari 270 juta, itu ada berapa ratus juta yang akan turun ke jalan dan akan melakukan demo terhadap apa yang akan dilakukan oleh DPR nanti. Maka saya kira ini pun sesuatu yang sangat jauh panggang dari asap juga. Lalu yang terkini adalah upaya delegitimasi pemilu dengan mengatakan bahwa Ketua KPU melakukan pelanggaran etik serius dan memberikan peringatan yang keras, yang mana ini anyep dan direspon biasa saja. Karena Ketua KPU tahu bahwa apa yang dilakukan hanyalah sebuah langkah politik. Istana pun tahu bahwa ini adalah sebuah upaya, mungkin maksudnya freedom of speech juga ya. Tapi mereka menggunakan oknum-oknum untuk melakukan, ya dugaan saya adalah penuduhan yang mencari-cari tentang apa yang terjadi. Sehingga jika ini berhasil dilakukan, maka rangkaian hal-hal ini tadi akan bisa untuk mendelegitimasi pemilu dan menggagalkan adanya pemungutan suara yang sedianya akan dilakukan 14 Februari nanti. Semua upaya ini dilakukan. Jika tidak menggagalkan pemilunya, maka yang harus digagalkan adalah Gibrannya di sini. Tapi dengan kondisi sekarang ini, let's say misalkan pun Gibran di sini tidak menjadi wakil presiden sekalipun, saya pikir orang masih akan tetap memihak kepada Prabowo seperti saya, karena ada Pak Jokowi di belakangnya. Betul atau betul? Dan tidak hanya itu, yang terkini dari hal itu tadi, mereka tidak pernah lelah menyebarkan berita tentang diskualifikasi Prabowo dan Gibran sebagai pasangan, sehingga mereka akan dikeluarkan dari kontestasi pemilu 2024 ini. Yang saya juga katakan mungkin itu mustahil untuk terjadi, sehingga kita akan tahu bahwa sebenarnya ini semua ada di tracknya, masih akan tetap berjalan, dan semua upaya ini hanyalah sebuah cara kampanye untuk black campaign, untuk menjelekkan pasangan 02 yang saya pikir tidak akan berdampak apa-apa. Dan tidak hanya itu, upaya yang terkini yang menunjukkan adanya sebuah desperation, terutama dari 03, adalah mengutus Mas Ganjar, Koh Ahok, dan juga Pak Mahfud, Prof Mahfud ini untuk menyerang bertubi-tubi kepada istana Pak Jokowi.
Karena diharapkan kalau nyerang istana ini dapat keduanya. Kalau nyerang Gibran cuman Gibran aja. Nyerang Pak Prabowo cuma dapat Pak Prabowo. Tapi kalau nyerang istana, maka Prabowo dan Gibran akan terkena dampaknya. Dan mereka menyerang dengan cara yang saya kira sangat bertubi-tubi, yang mengubah citra yang dipandang oleh orang terhadap mereka bertiga. Dari yang sebelumnya seperti apa, sekarang menjadi seseorang yang tidak diharapkan, kok mereka seperti itu ya. Tak kurang-kurang di sini Mas Ganjar kembali mempermasalahkan perihal etika, atau Prof Mahfud yang terus kemudian mengatakan bahwa pimpinan-pimpinan partai ini seperti bebek yang digiring, dan juga Ahok yang berdebat di depan nenek berusia 82 tahun yang intinya di situ mengatakan bahwa dia mempertanyakan emangnya Pak Jokowi bisa bekerja. Nah, untuk itu mungkin akan saya bahas di konten yang berikutnya. Pastikan kalian menonton, tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah memang perkara ini semua itu masuk akal untuk digunakan sebagai sebuah poin untuk menyerang dalam kampanye? Atau jangan-jangan mereka sebenarnya juga tidak setuju bansos itu diberikan lebih cepat? Coba tulis di bawah sini. Tapi sebelum itu izinkan saya menyampaikan bahwa marilah kita semua untuk berangkat bersama-sama ke TPS di mana kalian semua terdaftar, coblos capres dan cawapres pilihan kalian, jangan terpengaruh oleh saya, dan pastikan kalian berikan pilihan. Karena jika kalian tidak memberikan pilihan, kotak kertas suara yang tidak tercoblos itu sangat mungkin untuk digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mencurangi hasil pemilu dengan memberikan coblosan kepada pasangan capres-cawapres yang mungkin saja tidak sesuai dengan keinginan kalian. Maka hentikan itu terjadi dengan ikut berpartisipasi untuk menuju kepada Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.